Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Mavella Nail and Lash. Oke teman-teman, di konten kita kali ini nih aku mau bikin kayak gini nih, cat eye teman-teman ya, cat eye bling bling yang di mix dengan glitter silver flash kayak gini teman-teman. Oke, step pertama ini kita lakukan adalah dengan manicure dulu ya teman-teman. Ini aku olesin cuticle remover, jadi biar supaya lunak gitu kutikulanya gitu teman-teman ya. Nah habis itu teman-teman kita dorong pakai stick ini teman-teman. Nah beneran aku pushernya tuh hilang teman-teman, jadi aku pakai stick kayak gini. It's okay lah teman-teman, karena memang fungsinya sama, hanya bahannya aja berbeda. Kalau ini kan pakai kayu ya kan teman-teman. Kita dorong kayak gini sampai kutikulanya tuh kebuka teman-teman ya. Nah ini dilakukan ke semua jari ya teman-teman. Oke lanjut, sekarang ini kita guntingin ya teman-teman, kutikula yang tadi udah kebuka dengan gunting kutikula kayak gini atau dengan kutikul nipper teman-teman. Nah ini harus hati-hati ya, karena ini guntingnya tajam teman-teman, jadi jangan sampai salah gunting. Yang kita gunting ini adalah kutikula atau kulit mati di sekitaran kuku ya teman-teman, bukan kulit customernya ya teman-teman. Kalau kegunting nggak bahaya, bisa berdarah ya teman-teman ya. Nah ini kudu telaten sih teman-teman ya, harus sebisa mungkin sebersih mungkin supaya nanti kutikulanya itu bersih teman-teman. Terus nanti hasil nail artnya itu juga jadi lebih awet gitu. Nah ini jempol juga jangan ketinggalan ya teman-teman ya, pakai gunting kutikula kayak gini. Nah sebenarnya gunting kutikulanya ini kurang enak ya teman-teman ya, karena ya adalah ini actually aku tidak ada plan untuk mengerjakan ini, tapi ada request dari temen, jadi oke nggak apa-apa ini ya teman-teman ya. Nah gitulah, karena kita nih belum berpengalaman dengan home service ya teman-teman, jadi itu benar-benar dadakan sekali teman-teman, nggak ada planningnya, harus bawa itu. Bahkan ada beberapa barang yang harus aku ambil lagi karena aku kelupaan teman-teman. Nah ini udah tangan kiri ya teman-teman ya, sama stepnya kayak yang tadi aku bilang. Step yang kiri juga kutikulanya dikasihin pelembut kutikula, terus didorong-dorong dengan stick kutikula kayak gini teman-teman ya. Ini wajib banget dilakukan ketika kalian tuh mau manicurein tangan customer teman-teman. Nah ini udah masuk ke step lagi untuk ngeguntingin kutikula dengan kutikul nipper teman-teman ya. Oh ya, kalian tuh pernah gak sih ada pengalaman tuh kulitnya kegunting jadi berdarah teman-teman? Nah itu sebenarnya itu ada dua faktor ya bisa kejadian kayak gitu kan. Satu itu tuh karena nailistnya kurang pro, kayak masih awal-awal lah gitu ya. Nah yang kedua ini emang gak sengaja teman-teman, karena ada customer tuh yang kulitnya tuh tipis, jadi kita tuh kegunting tapi akhirnya malah jadinya berdarah. Itu aku pernah teman-teman. Dan itu sumpah aku ngerasa bersalah sekali teman-teman, langsung minta maaf lah sama customernya. Jadi ya mohon di maafkan ya teman-teman ya, itu ketidaksengajaan. Nah ini tuh lanjut lagi teman-teman, step selanjutnya ya, jangan bersihin ini jempol, jangan kelupaan teman-teman, karena jempol itu kan posisinya dia tuh nyamping ya, jadi kadang-kadang tuh ada aja momen yang kelupaan gitu ya. Kalian jangan kelupaan teman-teman di bagian jempol ya. Nah ini sekarang kita udah masuk ke step pembentukan kuku teman-teman. Ini tuh harus banyak sabar teman-teman dan fokus supaya bentuknya itu simetris ya teman-teman ya. Ini tuh pokoknya kan requestnya tuh mau dibikin oval, jadi ya udah aku ikutin sesuai dengan request saja, itu dibikin oval. Nah sebelumnya juga udah aku guntingin teman-teman pinggiran kukunya supaya memudahkan aku ketika men-shaping kukunya ya. Nah kalau aku tuh shaping kuku tuh dari kelingking dulu terus ke jempol teman-teman. Tapi ada juga yang kayak dari jari telunjuk dulu ke arah kelingking terus baru terakhir jempol temen. Nah itu sesuai dengan kesukaan kalian aja lah, gimana biar enak ya teman-teman ya. Part shaping kuku ini teman-teman, menurut aku ini adalah part yang paling menyenangkan menurut aku, karena seru aja gitu kayak ngebentuk-bentuk kuku teman-teman ya.
Nah, itu kalau kuku asli. Kalau kuku palsu tuh jujur aku agak kesusahan. Jadi atasnya biasanya aku buff dulu ya kan. Cuman ini berhubung ini adalah kuku asli, jadi di shaping dulu baru abis itu di buff kayak gini teman-teman. Nah, ini aku ngebuffnya itu pakai buffer yang ini ya teman, cimit-cimit kayak gini, lucu bingit. Bentuknya tuh cimit-cimit teman, lucu banget, warnanya juga pink. Ini walaupun mungil-mungil gini teman-teman, tapi fungsinya tetap bagus, udah kayak buff yang panjang ya. Nah, ini aku sebenarnya ada buff panjang teman-teman, tapi aku kelupaan adanya buff kecil ini, nggak apa-apa ya. Oke, nggak jadi masalah. Nah, habis ini kita bersihin bekas buffnya itu dengan kuas. Nah, ini sekarang tangan kanan ya kita bentuk juga teman-teman dengan kikir tipis kayak gini. Nah, ini bentuknya juga sama, nggak boleh beda-beda ya. Jadi kalau tangan satu oval tuh satu lagi oval gitu, jangan dianeh-anehin. Dulu tuh cerita-ceritanya teman-teman, jadi dulu ada customer, katanya sih dia tuh dari Afghanistan gitu. Nah, dia tuh ngutek teman-teman, aku yang pegang, dan anehnya tuh dia kayak sebelah tuh pengen kuku palsu yang sebelah kanan, sebelah kanan atau sebelah kiri, pokoknya jadi cuma sebelah doang teman-teman yang di fake-nailin gitu. Jadi yang sebelahnya bentuk oval, yang tangan satunya lagi kukunya nggak berbentuk. Ya maksudnya kayak ya udah ala kadarnya aja teman-teman, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang patah sebelah sini, ada patah sebelah sana gitu. Nah, ini jempolnya juga ya teman-teman. Nah, ini di buff lagi. Nah, kadang mungkin kalian bingung buff itu fungsinya buat apa sih? Nah, buff itu fungsinya tuh buat ngehalusin kuku teman-teman, dan juga menghilangkan bekas-bekas kikiran kayak gitu. Nah, ini kalau dikikir tuh nanti dia kayak ada bekas yang nonjol-nonjol gitu loh di bawah kulitnya gitu. Nah, ini dibersihin juga pakai buff teman-teman. Dan kalau kita buff itu teman-teman atasnya itu nanti bikin base coat dan juga lapisan-lapisan setelahnya itu jadi tambah kuat ya. Kayak gitu. Ini fungsinya teman-teman. Ini step yang nggak boleh dihilangkan ketika kalian pengen kutek kalian tuh awet dan tahan lama ya. Makanya kalau kalian mau ngetek di aku tuh wajib banget harus manicure dulu teman-teman. Nggak bisa gel polish aja ya. Oke, selanjutnya nih kita olesin base coatnya ya teman-teman ya. Nah, base coat ini aku saranin kalian tuh pakai produk yang bagus lah teman-teman. Kalau bisa yang premium sekalian kayak gini nih. Nah, ini tuh fungsinya supaya kuteknya itu lebih awet dan juga kuku kalian tuh terlindungi teman-teman. Jadi makanya jangan pakai base coat yang abal-abal ya teman-teman. Nah, ini aplikasinya tuh kayak base coat tuh nggak usah tebel-tebel amat gitu, kayak ya udah tipis-tipis aja nggak apa-apa gitu. Yang penting ada base coatnya gitu loh. Gimana sih? Jangan ketebelan temen-temen, jangan ketebelan lah intinya gitu pakai ini ya. Nah, ini aku tuh kalau step aku tuh ya gini teman-teman, dari kelingking terus ke jempol. Nah, kalau yang lain tuh beda-beda teman-teman, aku bingung. Nah, selanjutnya ini sama ya teman-teman, kanan sama kiri itu tuh harus dikasih base coat ya. Jangan ketebelan teman-teman, jangan bleber juga, karena kalau udah ketebelan bleber tuh aduh, itu hasilnya juga kurang bagus ya teman-teman. Nah, ini tuh kayak biar nggak ngambil-ngambil mulu ke botol, jadi aku tuh ambil yang agak banyak terus aku totol-totolin gitu di kuku. Jadi ginilah aku sukanya gini teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak ya taruh di kuku, karena nanti dia bisa bleber. Dan kebenaran base coat yang aku pakai ini adalah tipikal yang kental teman-teman. Jadi dia tuh kayak anti bleber sebenarnya. Tapi kan nggak semua base coat itu teksturnya kayak gitu teman-teman. Ada yang dia tuh cair gitu, jadi itu agak. Nah, ini selanjutnya kita aplikasiin cat eye-nya teman-teman, karena temen aku nih request dengan cat eye ungu ya. Nah, ini aku mau trial dulu di dua kuku ya. Jadi dia masih bingung nih mau cat eye-nya tuh yang miring diagonal nggak sih? Ya diagonal teman-teman, atau mau cat eye full. Oke, dicobain dulu. Nah, ini kita bikin diagonal dulu teman-teman. Nah, hasilnya kayak begini, dan satunya itu kita bikin kayak nyebar gitu loh cat eye-nya.
Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia sukanya dengan cat eye yang melebar gitu. Jadi yang tadi yang garis diagonal tuh kita timpa lagi teman-teman, kita apply ulang cat eye-nya gitu. Nah, cat eye ini emang harganya tuh beda-beda teman-teman. Tapi kalau di aku tuh kena harga ya, kena harga tambahan. Karena ini tuh bukan masalah cat eye-nya teman-teman, tapi ini adalah ngebentuk cat eye-nya. Cat eye itu bukan gel polish yang tiba-tiba langsung kebentuk begitu, enggak. Itu tuh kita ada step membentuknya kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh dikenain charge teman-teman. Tapi ada juga beberapa salon yang aku juga bingung, mau tuh cat eye dinyalain pakai tokret magnet ataupun enggak, itu tetap kena biaya teman-teman. Nah, kalau di aku sih ya kalau emang pengen cat eye doang gitu ya nggak apa-apa sih, ya harganya tetap sama aja sih teman-teman. Tapi kayak apaan gitu kayak cat eye tuh gak dinyalain tuh kayak ya udah kayak glitter biasa lah gitu kan. Nah, kalau mau teman-teman ya dinyalain aja cat eye-nya biar kelihatan, jadi silau-silau gitu loh, bagus tuh kayak gitu teman-teman cat eye-nya. Nah, cat eye itu bagusnya tuh kayak bisa dibentuk posisinya, terus juga bisa dibentuk tuh kayak silaunya tuh mau seberapa gitu, dan bisa gerak-gerak gitu teman-teman. Kan bagus ya cat eye tuh, daripada nggak dinyalain gitu loh. Kayak sayang banget pas pakai cat eye tapi nggak dinyalain gitu loh. Nah, alasan lain kenapa kalau pakai cat eye itu kena tambahan biaya, karena kalian bisa lihat sendiri ya, ini kita kalau bikin cat eye itu kagak bisa langsung 5 gitu teman-teman. Itu bisanya satu bikin masukin itu kan terlalu memakan waktu ya. Jadi kalau aku tuh pakainya tuh trik 2-2-1 gitu teman-teman. Dan untuk tangan selanjutnya juga sama 2-2-1. Jadi tuh lebih cepat pengerjaannya teman-teman. Tapi buat cat eye kayak cat eye love itu nggak bisa teman-teman, itu harus satu-satu banget. Makanya cat eye love ini harganya beda, dia lebih mahal teman-teman daripada cat eye kayak gini. Oh ya, aku mau nanya, kalian tuh suka cat eye yang bentuknya kayak apa ya teman-teman? Dan warna cat eye apa yang kalian suka? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Kalau aku sih sukanya sama cat eye warna hijau, terus aku juga suka sama warna biru, terus pink juga boleh. Nah, ini tuh jadi telunjuk requestnya tuh mau dikasih glitter silver flash teman-teman. Jadi ini glitternya bagus banget, cakep teman-teman. Glitternya tuh kayak nyala kalau kena lampu. Dan oh ya teman-teman, kalian ini gak sih salvo gak sih sama kuasnya? Nah, ini sedikit cerita teman-teman. Aku tuh salah beli cat eye. Jadi harusnya cat eye-nya tuh yang botolan teman-teman, tapi enggak, aku malah belinya tuh yang pot kayak gitu. Nah, jadi mau gak mau tuh aku harus ngaplikasinya tuh pakai kuas tambahan. Nah, actually ini tuh bukan kuas buat nail art teman-teman, tapi ini tuh kuas buat make up ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, dan emang nggak pernah aku pakai juga ya kan. Jadi ya biar sedikit berfungsi teman-teman. Lagi pula teman-teman, ini tuh enakin banget kuasnya ya, nggak terlalu panjang teman-teman, dan dia tuh kayak bulunya halus gitu loh. Jadi ketika aku ngolesin ke kuku tuh kayak enak banget, halus gitu teman-teman. Nah, ini pokoknya setiap kuku itu kita ulang teman-teman sampai 2 layer ya. Jadi yang tadi layer pertama terus ini tuh kita udah masuk ke layer kedua ya teman-teman. Jadi kenapa dibikin 2 layer teman-teman? Kalau satu layer doang itu kurang keluar warnanya, kurang nutup juga biasanya teman-teman, apalagi warna-warna jelly ya. Jadi itu butuh banget lapisan kedua untuk menyempurnakan warna kuteknya ya. Dari beberapa salon itu ada yang sampai 3 layer teman-teman ya, 4 layer bahkan, itu tergantung dengan sikon dia pakai kutek apa. Kalau jelly itu bahkan aku pernah bisa sampai 4 kali teman-teman. Nah, tapi untuk cat eye ini beruntungnya tuh kayak nggak terlalu nerawang teman-teman, jadi dengan 2 layer juga cukup gitu. Dan ini diolesinnya tuh harus dengan tipis-tipis aja teman-teman ya, biar dia tuh nggak kayak ngegelembung. Kalau kalau ngegelembung tuh nanti jadinya nggak awet teman-teman gitu ya. Nah, ini kita udah ada di step mengoleskan top coat ya teman-teman. Nah, seperti base coat teman-teman, top coat juga kalian harus pakai produk yang bagus dan berkualitas teman-teman, supaya kutek yang udah kita bikin
nail art yang udah kita bikin itu kayak lebih awet gitu teman-teman ya, nggak gampang ngopek. Nah ini tuh berhubung tangan customernya tuh kayak panjang, jadi tuh enakin banget buat ditutup ujungnya ya. Ini wajib banget nutup ujung kuku customer itu dengan top coat supaya dia tuh lebih awet teman-teman ya. Nah ini tuh olesinnya tuh agak tebal juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai tebal banget ya teman-teman, dan juga jangan beleber kalau bisa gitu ya. Dan kalau misalnya bleber dikit-dikit nggak apa-apa sih, tapi jangan kebanyakan gitu blebernya. Kalau kebanyakan bleber itu biasanya kita tuh terlalu banyak mengaplikasikan top coat di kuku customer teman-teman. Itu nanti hasilnya finishingnya sih kurang bagus. Nah ini kita finishing juga ya. Ada sedikit-sedikit lah bleber, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah ini yang sedikit-sedikit ini kita gunting-guntingin atau kita kok apa ya, congkel apa nih, dikorek-korek gitu loh, pakai gunting kutikula, tapi jangan sampai ketojos ya teman-teman ya. Jadi kayak buat diambil gitu loh ya, karena emang ada beberapa yang mereka gampang banget diambil pakai ujung kutikula. Ini pinggirannya juga sama, yang tangan kanan kita giniin sedikit, kita rapikan sedikit ujung kukunya kayak gini ya teman-teman. Nah ini tuh part terakhir ya, udah mau finishing teman-teman ya. Jadi kayak semacam menyempurnakan hasil yang sudah kita top coat tadi teman-teman, kayak gini. Dan customernya tuh ya alhamdulillah dia suka sama cat eye-nya teman-teman. Katanya tuh cat eye-nya cakep, dan emang warna-warna kayak gini tuh netral banget, bagus banget dipadukan dengan glitter silver ya. Glitter silver tuh kayak glitter universal teman-teman. Warna apa aja tuh biasanya masuk dengan glitter silver kayak gini ya. Oke, selanjutnya ini kita aplikasikan ini teman-teman, vitamin kuku di setiap kuku ya. Tada, ini hasilnya teman-teman. Oke, thanks for watching. Semoga kalian suka ya dengan konten yang kali ini aku bikin teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini ya teman-teman, karena kalian akan dapetin update seputar kecantikan kuku dan juga eyelash ya teman-teman. Oke, see you on the next video. Bye bye.